Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Bogor, ada Ibtu Desi Triada. Selamat siang, Ibu Desi. Ya, Selamat Ibu siang, Desi. Mas Toyo. Bu Desi, apakah pelaku KDRT atau suami selebgram sudah ditetapkan sebagai tersangka, Ibu? Ya, benar sekali. Untuk pelaku KDRT yang berinisial ATG dengan korban IN telah ditetapkan sebagai tersangka dan baru saja selesai dilaksanakan press release. Ya, Ibu, lalu bagaimana awalnya kasus ini bisa terungkap, Ibu? Apakah ini juga merupakan laporan korban, yakni SI, selebgram atau pihak lain, Ibu, yang melapor? Benar, kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 10.09 WIB, di mana korban tersebut mengupload dari video kejadian penganiayaan yang terjadi pada dirinya yang dilakukan oleh suaminya. Jadi ini memang berdasarkan juga video yang memang viral di media sosial tersebut ya, Bu ya. Lalu bagaimana, Bu, kondisi korban? Apakah juga sudah ada pengecekan terhadap korban? Ada pendampingan? Ya, betul sekali, Mas. Untuk korban sendiri, pada saat hari Selasa itu, pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Bogor mendatangi TKP rumah korban sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung melakukan pemeriksaan di lokasi, dan setelah itu sekitar pukul 16 dibawa ke Rumah Sakit RSUD Cibinong untuk dilakukan visum. Baik, kemudian Ibu, ini selain video dari CCTV yang sangat viral di media sosial, apakah ada bukti lain, Bu, dari KDRT ini, Bu? Ya, bukti-bukti lainnya dari rekaman flash disk dan handphone si pelaku. Video ini membuat geram banyak sekali warganet, demikian. Lalu apa yang mengancam pelaku ini, Bu? Hukumannya, Bu? Ya, betul. Dari pihak Satreskrim Polres Bogor, dan di mana tadi pelaksanaan rilis telah dilaksanakan Bapak Kapolres dan juga didampingi dari Kementerian Perempuan dan Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk pelaku akan dikenakan pasal berlapis, yaitu kekerasan fisik dalam rumah tangga, bagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 30 juta rupiah, dan juga dimasukkan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun 8 bulan, denda paling banyak 72 juta, dan pasal penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Demikian, Mas. Jadi ada sekitar 3 pasal yang akan disanksikan oleh pelaku. Baik. Dengan mendengar pasal-pasal yang akan disanggakan kepada pelaku, kita harapkan ini bisa membuat pelaku jera, Ibu, karena memang ini video yang beredar ini sangat membuat geram para warganet. Terima kasih banyak, Ibu, atas waktunya untuk menjelaskan kepada kami. Selamat beraktivitas kembali, Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi. Pemirsa, razia preman, pengemis, dan Pak Ogah di Pulau Gadung, Jakarta diwarnai aksi kejar-kejaran. Para pelanggar berusaha kabur dari petugas hingga berlarian ke tengah jalan raya. Aksi kejar-kejaran terjadi saat petugas melakukan razia preman, pengemis, dan Pak Ogah di Jalan Bekasi Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas gabungan Satpol PP, Polri, dan TNI melakukan penyisiran dan penangkapan sejumlah pelanggar yang mencoba melarikan diri.
Salah satu pelanggar mengaku sudah pernah tertangkap, namun kembali mencari uang di jalanan karena kebutuhan ekonomi. Mami kasih tahu nggak bahwa ada kayak gini? Udah Pak, udah sempat, saya udah di sudah di Di data, kenapa ngelakuin lagi? Dan udah tempat seminggu nggak parkir nih. Saya nggak ada duit. Namanya juga udah berumah tangga. Pas saya baru keluar ini, baru ini lagi keluar. Kena lagi. 10 pelanggar yang kami tindak. Selanjutnya kami buat pernyataan untuk tidak mengulangi kegiatan ini karena melanggar peraturan daerah, dan sementara kita bawa ke Panti Sosial Cipayung. Demikian. Razia PPKS atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial digelar hingga 31 Agustus dalam rangka operasi tertib praja. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Viral di media sosial, oknum operator SPBU di Denpasar, Bali diduga melakukan pungutan terhadap pembelian, di mana pembeli yang mengisi BBM di SPBU dikenakan biaya tambahan di luar harga resmi. Saya kalau saya dikasih lihat saya bayar 5.000. Itu saya beli Pertamax bukan Pertalite. Ya coba aja Bapak beli tempat lain coba. Tempat lain juga enggak. Sebuah video yang diunggah akun @romansa sopir truk viral di media sosial. Keluhan tersebut merekam keluhan seorang pria saat membeli Pertamax Rp100.000, namun hanya diberikan Rp95.000. Sementara sisanya senilai Rp5.000 diklaim oleh operator SPBU sebagai biaya admin. Kejadian tersebut terjadi di SPBU di Jalan Pulau Komodo, Denpasar. Pasca viral, pengawas SPBU menyebut tidak tahu persis soal kejadian tersebut dan membantah adanya kebijakan biaya admin di SPBU tersebut. Sini, tapi saya kan nggak tahu persis juga gininya Pak. Saya pas nggak ada di sini. Tapi kalau memang dari manajemen ada kebijakan seperti itu, Pak? Nggak ada Pak. Lalu dari manajemen nggak ada masalah pungutan itu nggak ada. Itu inisiatif operator aja Pak. Pasca kejadian tersebut, 2 orang oknum operator SPBU dalam video dibawa petugas ke Polresta Denpasar untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ada kembali di iNews Siang pemirsa, 6 terpidana kasus Vina dan Eki 2016 mendaftarkan peninjauan kembali dan menyerahkan memori PK ke Pengadilan Negeri Cirebon hari ini. Para kuasa hukum terpidana mengajukan sejumlah novum baru dan saksi fakta. Para tim kuasa hukum dan keluarga 6 terpidana yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi, Eka Sandi, Eko Suprianto, dan Jaya mengajukan permohonan sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon Rabu pagi. Pengajuan PK diajukan karena 6 terpidana disebut tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Para kuasa hukum terpidana mengajukan sejumlah novum baru dan saksi fakta. Untuk informasi lebih dalam, kita bergabung dengan rekan To Iskandar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang, Tois. Apakah permohonan PK 6 terpidana sudah selesai diajukan, Tois? Ya, selamat siang Bayu dan juga pemirsa, dapat kami informasikan saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana pada 6 terpidana sedang mengajukan PK atau peninjauan kembali, di mana dalam PK ini 6 terpidana keluarga didampingi kuasa hukumnya langsung mendatangi di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, dan di mana hingga saat ini ada 75 kuasa hukum yang akan mendampingi kasus 6 terpidana tersebut. Dan hingga saat ini saya berada di samping kanan saya ada Pak Ruli Pangabean yang sampai saat ini melakukan pengajuan PK di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat sendiri. Dan kita akan bertanya dengan Pak Ruli Pangabean, Pak, bisa dijelaskan Pak ada berapa novum yang akan nantinya akan pengajuan PK 6 terpidana ini, Pak? Iya, memang ini akhir dari pencarian novum ataupun kekeliruan hakim dan lain sebagainya yang selama ini kami kumpulkan. Hari ini kita mempunyai 11 novum dan 3 novum berupa surat. Jadi
hukum itu adalah berupa kesaksian, kemudian gambar dan lain sebagainya. Ya, ditambah dengan surat-surat gitu. Jadi jumlahnya sekitar 14 lah. Gitu. Ada berapa saksi yang akan dihadirkan Pak pada hari nanti Pak? Saksi fakta sekitar 30. Kemudian saksi ahli sekitar 14 gitu. Pak, hingga saat ini kan nama terpidana masih di lapas Bandung Pak. Nah, tanggapan dari pihak kuasa hukum sendiri bagaimana Pak? Surat sejauh ini bagaimana Pak? Ya, buat kami bahwa keberadaan bukti-bukti yang sudah kami dapatkan ini sudah lebih membuka semuanya masalahnya. Baik itu yang kami yakini tidak kecelakaan maupun kami menanggapi juga isi putusan yang sudah inkrah. Karena dalam putusan itu kan terjadi pembunuhan. Ya tentu kami juga menganalisa itu gitu. Yang penting buat kami bahwa mereka ini atau para terpidana ini tidak berada di tempat kejadian gitu. Soalnya itu mau kecelakaan, soalnya itu mau pembunuhan, ya itu terserah penyidik lah ya. Tapi kami fokus kepada bahwa para terpidana ini kalau dia kemudian dianggap sebagai pembunuh, tanda kutip, maka dia tidak ada di tempat kejadian. Nah, apalagi kalau kecelakaan, berarti kan close case, ya kan selesai semuanya gitu loh. Seperti yang sudah digambarkan oleh para ahli dan lain sebagainya, yang selama ini sudah kita baca, kita lihat di media. Pak, hingga saat ini kan pihak kuasa hukum sendiri kan menganggap bahwa kasus Vina dan Eki ini terjadi kecelakaan, Pak ya. Bukti-bukti apa yang sudah dikumpulkan pada persidangan nanti, Pak? Banyak, Pak. Artinya saya menganggap ini campur tangan Tuhan, Pak. Bahwa di saat-saat terakhir muncul bukti-bukti baru. Seperti apa? Seperti misalnya bukti ada orang yang melihat bahwa itu kecelakaan. Yang melihatnya bukan cuma 1, 3, Pak. Bahkan nanti kita bisa gali lagi lebih dari 3 gitu. Itu kalau kita ngomong soal kecelakaan. Belum lagi bukti Mega dan media yang kita hubungkan dengan ekstraksi SMS yang dibuat oleh penyidik itu nyambung kan. Jadi sebetulnya selesai gitu. Tapi bagaimanapun juga saya menghargai putusan pengadilan. Ya kita akan analisa dua-duanya lah. Mau itu dianggap sebagai pembunuhan atau itu kecelakaan. Ya, dua-duanya kita fokus supaya yang penting buat kita para terpidana ini cepat-cepat bisa keluar dan bebas lah. Itu intinya keinginan kami keadilan ini jadi ada buat terpidana ini gitu. Dan kita juga tidak sia-sia juga karena selama ini siang malam ya mungkin rekan-rekan media juga sama ya siang malam ya demi untuk apa? Untuk mencari keadilan. Bayangkan 8 tahun ini bukan waktu sedikit Pak. Luar biasa gitu. Jadi saya ada beban moral untuk ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Itu saya. Ya. Baik Bayu dan juga pemirsa dapat kami informasikan tadi sempat saya wawancara bahwa pihak Pak Ruli Panggabean sendiri menganggap bahwa kecelakaan Vina dan Eki ini tidak terjadi pembunuhan. Namun dengan adanya kasus pembunuhan ini mereka menganggap bahwa ini murni kecelakaan. Seperti itu Bayu. Kembali ke studio. Toy Iskandar melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih Toy Iskandar. Selamat bertugas kembali Toy, jaga kesehatan Anda. Pemirsa, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon memenuhi panggilan pemeriksaan Barreskrim Polri. Saka diperiksa oleh Barreskrim Polri terkait dugaan keterangan palsu yang melibatkan Aep dan Dede. Oke, kita penyidik dulu ya. Kita penuhi panggilan penyidik dulu. Didampingi tim pengacaranya, Saka Tatal tiba di gedung Barreskrim Polri pukul 12 siang. Selain tim pengacara, Saka juga didampingi tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Saat menjumpai wartawan, Saka menegaskan dirinya tidak pernah mengenal saksi Aep dan Dede. Ia juga membantah disebut berada di lokasi kejadian tempat Vina dan Eki ditemukan.
Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas mengungkapkan, pada pemeriksaan ini, timnya membawa sejumlah barang bukti berkas pada 2016 lalu yang akan disampaikan ke penyidik. Salah satunya bukti percakapan telepon antara Widi dan Vina sebelum kematian Vina. Termasuk bukti percakapan telepon antara Widi dan Vina sebelum kematian. Artinya dengan ada bukti tersebut, kita bisa pastikan bahwa tidak ada peristiwa di belakang showroom itu. Tidak ada, ya Saka ya? Sebelumnya, Aib dan Dede dilaporkan tim kuasa hukum Saka Tatal terkait kesaksian palsu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada masih di iNews Siang, kita ke informasi lainnya di mana sehari pasca kebakaran, ribuan warga masih mengungsi di sejumlah posko. Dengan alas seadanya, mereka menanti bantuan dari pemerintah. 5 posko disediakan Pemda Jakarta Selatan untuk 3.000 jiwa korban kebakaran padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan. Warga mengungsi tersebar di 5 titik, diantaranya posko pengungsian RW 06 dan RW 012, posko KA Bandara, posko STN 05, posko Pasaraya Manggarai, dan posko Masjid Budi Asih. Selain bantuan tempat tinggal, warga rutin mendapatkan bantuan makanan. Namun warga saat ini membutuhkan bantuan seperti obat-obatan dan susu balita. Sementara itu, di lokasi kebakaran, pasca kebakaran yang melanda pada hari Selasa dini hari, ratusan rumah terlihat ludes dan hangus. Tercatat dari BPBD DKI, korban kebakaran sebanyak 1.172 kepala keluarga atau sebanyak 3.332 jiwa kehilangan tempat tinggalnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik dari alat isi daya ponsel warga. Bagaimana kondisi korban kebakaran Manggarai saat ini? Kita tanyakan ke Else Casey di posko pengungsian di Manggarai, Jakarta Selatan. Else, bagaimana kondisi para korban saat ini dan apa saja bantuan yang dibutuhkan mereka? Ya, Bayu dan juga pemirsa, pasca kebakaran yang terjadi pada Selasa dini hari yang menghanguskan ratusan rumah warga di 3 RW di Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, kini ribuan orang harus mengungsi di 5 titik yang sudah disediakan oleh Pemda DKI Jakarta. Titik-titik tersebut antara lain adalah SDN 05 Manggarai, kemudian di posko Pasaraya Manggarai, posko KA Bandara, kemudian posko Masjid Batu Asih, dan di tempat saya berada saat ini yaitu di posko RW 06 dan juga RW 012 yang menggunakan gedung penyimpanan atau gedung milik dari PJKA. Adapun situasi terkini memang warga masih beraktivitas seperti biasanya meskipun aktivitas sekolah bagi anak-anak memang dihentikan. Sejumlah bantuan terus berdatangan, antara lain memang bantuan berupa makanan, kemudian bantuan berupa pakaian dan juga selimut juga sudah diterima oleh masyarakat. Tetapi meskipun demikian warga juga masih merasakan minimnya bantuan berupa obat-obatan dan juga bantuan berupa pakaian dalam, air bersih dan juga akses terhadap MCK bagi korban kebakaran di Manggarai ini yang juga masih minim. Tentunya sejumlah warga di dalam masyarakat juga berharap bantuan dari pemerintah juga terus berdatangan agar mereka juga dapat beraktivitas seperti biasanya. Dan untuk mengetahui seperti apa secara lebih lanjut kebutuhan-kebutuhan warga, saya sudah bersama dengan salah seorang korban dari kebakaran berasal dari RW 12 dari Manggarai, Jakarta Selatan, yaitu bernama Pak Iwan. Selamat siang Pak Iwan. Siang. Pak Iwan, maaf mengganggu waktunya, izin tanya Pak, kira-kira di sini seperti apa bantuan yang sudah diterima masyarakat Pak? Kalau masalah bantuan pangan, terus buat yang lain-lainnya saya rasa udah cukup. Cuman yang masih kekurangan buat khusus bayi, susu sama pampers, sama seragam-seragam sekolah yang pada ketinggalan. Itu. Terus yang kalau lebih baiknya lagi sih saya kepengennya mintanya nih, ada bantuan masalah material buat bahan bangunan rumah. Misal kalau kami harus ngontrak kayaknya keberatan ya, berat.
Pak, mungkin bisa diceritakan kira-kira di sini ada berapa ratus orang yang berada di posko pengungsian di gedung PJKA ini? Kalau khususnya di gedung PJKA itu kurang lebihnya 350 atau 400-an. Dari tempat-tempat yang lain kalau di total keseluruhannya bisa 3.000-an. Pak, mungkin dari 3.000 orang ini yang terbakar hangus rumahnya, seperti apa sih Pak harapan warga? Harapan warga terutama dari pemerintah pusat, kami kepengennya dari punya rumah kepengen punya rumah lagi. Apakah di samping itu mohon buat sementara menjaga ngerapin rumah, saya kepengennya difasilitasi rumah susun itu yang ada di Pasar Rumput. Pak, mungkin bisa dijelaskan secara lebih lanjut seperti apa bantuan yang diharapkan? Apakah masyarakat berharap agar dipindahkan ke rusun Pasar Rumput atau seperti apa, Pak? Kalau saya sih maunya ya dipindahkan ke Pasar Rumput, tapi untuk sementara semenjak kami lagi membangun rumah yang lama, kepengennya begitu. Karena kan kalau kami harus kontrak, harus bangun rumah, itu kayaknya nggak mungkin dananya, nggak mungkin kesampai. Maka saya minta sama pemerintah pusat mohon bantuannya. Seperti itu. Terima kasih banyak, Pak. Ya, pemirsa, itu dia tadi adalah perbincangan saya dengan Pak Iwan yang merupakan salah satu korban dari RW 12, dan ia menyebutkan bahwa harapannya warga di sini berharap dapat dipindahkan untuk sementara, karena memang menurut informasi yang kami dapatkan warga hanya diberikan waktu untuk mengungsi selama 7-10 hari. Nantinya mereka berharap dapat diberikan tempat sementara yaitu di rusun Pasar Rumput, kemudian berharap pemerintah memberikan bantuan seperti bahan-bahan bangunan untuk kembali membangun rumah mereka. Ya, Bayu, tentu kami masih memantau seperti apa situasi kelanjutan dari para pengungsi di Manggarai dan akan mengabarkan kembali kepada Anda, Bayu. Ya, Elsa, mungkin sedikit, apakah Anda sempat melihat ke lokasi pasca kebakaran? Apakah masih ada masyarakat yang masih mungkin mencari barang-barang mereka yang mungkin masih bisa diselamatkan? Ya, memang kami juga sempat melihat seperti apa situasi pasca kebakaran, dan kami melihat memang masih ada warga yang melihat seperti apa lokasi rumah mereka. Tentunya mereka masih berusaha untuk mencari apakah ada barang-barang yang dapat mereka selamatkan. Tetapi menurut pantauan kami memang hal tersebut cukup minim barang-barang yang dapat mereka selamatkan. Umumnya mereka hanya melihat kondisi atau rumah pasca kebakaran mereka yang sudah rata dengan tanah, karena rata-rata memang kebanyakan itu sudah tidak dapat atau sudah sedikit yang dapat diselamatkan oleh mereka. Bayu. Ya, Elsa, kita doakan bersama-sama agar nanti para korban ini segera bisa kembali menjalankan hidup seperti semula. Terima kasih banyak Elsa Casey langsung dari Manggarai, lokasi kebakaran terjadi kemarin. Terima kasih Elsa, jaga kesehatan Anda, selamat bertugas kembali. Ke informasi lainnya, pemirsa, mantan Kadis ESDM Bangka Belitung, Supianto menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP. Saat digiring menuju mobil tahanan, Supianto menangis dan mengaku dirinya tidak bersalah. Pak, kenapa Pak nangis Pak? Kok sedih banget Pak? Saya nggak salah, saya tidak salah. Kenapa Pak? Kok nangis Pak? Salah siapa Pak? Mantan Kadis ESDM Bangka Belitung Supianto menangis saat digiring menuju mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP. Penetapan tersangka dan juga penahanan selama 20 hari ke depan dilakukan usai penyidik dari Jaksa Muda Pidana Khusus menemukan bukti permulaan yang cukup. Kapus Penkum Kejagung Haris Regar mengatakan Supianto berperan melakukan pemufakatan jahat dengan pihak lain dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya. Menemukan bukti permulaan yang cukup terkait soal keterlibatan saudara SPT dalam perkara ini, sehingga telah dilakukan gelar perkara, maka penyidik berketetapan menetapkan SPT sebagai tersangka.
Penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan 23 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga Komunitas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Sebagian tersangka sudah mulai disidangkan. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 300 triliun rupiah. Sebagian besar kerugian disebabkan oleh rusaknya ekosistem. Dari Jakarta, Den Helwi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga Komoditas Timah. Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang perdana beragendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Suami dari artis Sandra Dewi serta Helena Lim disebut menerima uang sebesar 420 miliar dalam kasus korupsi timah. Harvey menjadi salah satu dari 22 tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga Komoditas Timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk periode 2015 hingga 2022. Sebelumnya 3 terdakwa sudah menjalani persidangan, di antaranya Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam Dinas ESDM Bangka Belitung Amir Syahbana, serta mantan PLT Kepala Dinas ESDM Rusbani dan Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung 2015 hingga 2019 Suryanto Wibowo. Bagaimana jalannya sidang kasus korupsi pengelolaan tata niaga Komoditas Timah dengan terdakwa Harvey Muiz? Kita bergabung dengan rekan Yasmin Atania di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Yasmin, bagaimana jalannya sidang perdana Harvey Muiz? Selamat siang Bayu dan juga pemirsa, saat ini masih berlangsung pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap sidang perdana Harvey Muiz di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Adapun sebelumnya sidang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun kami memantau Harvey Muiz baru tiba di Pengadilan Tipikor ini sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat dengan penjagaan yang begitu ketat dari pihak kepolisian. Harvey Muiz sendiri merupakan satu dari 22 orang yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata niaga terkait dengan Komoditas Timah, yang mana untuk hari ini sidang dipimpin oleh Hakim Eko Arianto. Sebelumnya dari Kejagung juga sudah melimpahkan terkait dengan barang bukti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Adapun rincian barang bukti yang dilimpahkan ini ada 11 bidang tanah di Jakarta Selatan, kemudian di Jakarta Barat dan juga di Tangerang. Kemudian sebanyak 88 tas premium, 141 buah perhiasan, kemudian juga ada beberapa barang bukti lainnya Bayu dan juga pemirsa. Dan yang menarik perhatian ini ada sebanyak 8 unit mobil mewah yang menjadi barang bukti terhadap tersangka Harvey Muiz. Terkait dengan peran Harvey Muiz sendiri dalam dugaan kasus korupsi timah ini, Harvey terlibat kong kali kong dengan pihak PT Timah. Tentunya untuk ini pengelolaan timah tujuannya adalah untuk mengakomodasi terkait dengan penambangan timah ilegal di wilayah izin usaha penambangan milik PT Timah. Kita nantikan bersama-sama, terus kita pantau jalannya persidangan perdana terhadap Harvey Muiz yang digelar hari ini. Nanti kami akan sampaikan informasi terbaru untuk Anda. Kembali ke studio, Bayu. Bersama-sama bagaimana hasil dari persidangan Harvey Muiz. Terima kasih banyak Yasmin Atadia yang melaporkan langsung. Jaga kesehatan Anda Yasmin dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, artificial intelligence atau kecerdasan buatan telah digunakan di berbagai bidang pekerjaan, salah satunya di bidang hukum. Penggunaan kecerdasan buatan bahkan berpotensi mampu memprediksi hasil perkara hukum. Republik Indonesia. Persatuan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia dalam seminar nasional dengan tema Peran Artificial dalam Penegakan Hukum di Indonesia mengeluarkan beberapa rekomendasi terkait perkembangan teknologi digital dan peran artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam penegakan hukum di Indonesia. Perkembangan artificial intelligence yang semakin canggih dapat digunakan untuk menganalisis data hukum yang sangat besar, sehingga dapat membantu advokat melakukan penelitian hukum, bahkan dapat memprediksi hasil perkara hukum. Namun Pradi juga mengatakan, maksud kami mengingatkan pemirsa bahwa penggunaan AI harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat untuk menghindari potensi bias serta pelanggaran privasi.
bisa memahami supaya tidak tertinggal apa yang dimaksud dengan artificial intelligence, karena ini menyangkut juga mengenai profesi advokat di dalam menjalankan profesinya. Kalau tidak, para advokat akan tertinggal. Dengan demikian juga mereka tidak bisa menjalankan profesinya sebagaimana yang terbaik. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di AINews Siang bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara sehingga bisa selesai dalam waktu 4-6 tahun. Hal ini disampaikan saat Presiden meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di IKN, Kalimantan Timur. Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan. Jokowi menyebut bahwa Prabowo Subianto sudah menyampaikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan IKN dalam waktu 4-6 tahun. Dalam peresmian Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan, Jokowi menyebut kerja keras pembangunan selama ini telah menunjukkan hasil yang nyata di IKN. Sejumlah fasilitas telah berdiri melengkapi keistimewaan IKN. Jokowi pun berharap dengan hadirnya Sumbu Kebangsaan akan menjadi IKN yang sebagai kota harmonis, nyaman, dan juga damai. Prabowo bilang nggak sabar gitu Pak untuk kerja di sini, dan tapi minta MPR, DPR, MA, MK tuh dibangun juga secepatnya gitu Pak. Ya itu nanti terserah Presiden Prabowo setelah 20 Oktober. Saya menyampaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini mungkin bisa 10, 15 atau 20 tahun. Beliau menyampaikan, wah kalau saya kurang cepat itu 4, 5, 6 tahun. Sementara itu pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan Plaza Seremoni di kawasan Sumbu Kebangsaan Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Plaza Seremoni merupakan ruang terbuka yang berada di antara Istana Garuda dan juga Taman Kusuma Bangsa yang akan menjadi area berkumpul bagi masyarakat yang hadir saat upacara kemerdekaan. Berikut laporan dari rekan kami Muhammad Zulhilmi di Ibu Kota Nusantara. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan Plaza Seremoni yang berada di kawasan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Plaza Seremoni ini berada di antara Istana Garuda dan juga Taman Kusuma Bangsa yang merupakan simbol bagi dedikasi untuk pahlawan Indonesia. Nantinya pada 16 Agustus 2024 kawasan ini menjadi titik kumpul bagi masyarakat yang hadir pada upacara kemerdekaan 2024. Tentunya kita berharap pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dapat memberi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi melaporkan. Pemirsa, pasca Olimpiade Paris 2024, Indonesia membidik penyelenggaraan Olimpiade tahun 2036 yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Indonesia akan bersaing dengan sejumlah negara seperti Turki, India, Arab Saudi, dan juga Qatar. Indonesia masih berambisi menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2036 setelah pada bidding Olimpiade 2032 diraih kota Brisbane, Australia. Indonesia telah mempersiapkan Ibu Kota Nusantara sebagai tempat penyelenggaraan Olimpiade 2036. Dalam Weekly Brief with Sandi Uno, Kemenparekraf optimis Indonesia mampu menggelar ajang kompetisi olahraga tertinggi di dunia pada tahun 2036 mendatang. Harus optimis, boleh dong mimpi besar karena semua berangkat dari mimpi. Event boleh event olahraga, event olimpik, event apapun, tetapi yang digunakan itu adalah sarana-sarana pariwisata. Disitulah Kemenparekraf harus hadir. Setidaknya ada 5 negara yang telah terbuka mengungkapkan ambisinya menjadi tuan rumah Olimpiade pada 2036 mendatang, seperti Turki, India, Arab Saudi, Qatar, dan Indonesia. Dari Jakarta, Fakih Satrio, AINews melaporkan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha atau PT UN Jakarta mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman. Jajaran Hakim Konstitusi akan menggelar rapat permusyawaratan hakim menyusul putusan PT UN tersebut. PT UN Jakarta meminta Mahkamah Konstitusi atau MK mencabut SK pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK.
Dalam amar putusan itu, PT UN Jakarta meminta agar keputusan MK nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 November tentang pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK masa jabatan 2023-2028 batal atau tidak sah. Putusan ini juga menyatakan mengabulkan permohonan Anwar Usman agar dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai hakim konstitusi seperti semula. Akan tetapi PT UN Jakarta tidak menerima permohonan Anwar Usman untuk kembali duduk sebagai Ketua MK. Sementara itu, jajaran Hakim Konstitusi akan menggelar rapat permusyawaratan hakim menyusul putusan PT UN Jakarta ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hari ini Ketua Umum DPP Perjuangan mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024. Pengumuman dilakukan di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta. Acara dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, dan dalam keterangannya PDIP telah pastikan mengusung Edi Rahmayadi untuk bertarung di Sumatera Utara melawan Bobi Nasution. Selain Sumatera Utara, ada 305 kepala daerah lainnya yang akan diumumkan. Namun hingga kini PDIP belum mengumumkan calonnya di kota-kota besar Pulau Jawa. Agus Gumiwang ditunjuk sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Penunjukan Agus dilakukan usai rapat pleno 2 hari setelah mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan ketum. Rapat pleno Golkar berlangsung sejak pukul 7 malam di kantor DPP Golkar Jakarta. Dalam rapat ini, Golkar menunjuk Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum menggantikan Erlangga Hartarto. Selain itu, Golkar juga menjadwalkan Rapimnas Partai pada 20 Agustus 2024 mendatang, serta Munas memilih Ketua Umum baru pada 21 Agustus. Mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum, maka Munas Partai dimajukan jadwal pelaksanaan yang semula Desember 2024. Saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham mengklaim ada 34 DPD provinsi yang mendukung Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum pengganti Erlangga Hartarto. Menurut Idrus, dukungan yang mengalir kepada Bahlil berbentuk surat. Namun, Idrus menolak memberikan informasi secara detail karena bukan menjadi ranahnya. Idrus juga menjabarkan beberapa faktor yang dimiliki Bahlil sehingga pantas menduduki kursi nomor 1 di Partai Golkar. Di antaranya adalah kiprah Bahlil sebagai Menteri Investasi, kemudian prestasi dan komunikasi yang dianggap mumpuni selama menjadi kader Golkar. Bahlil juga dinilai memiliki modal sosial dan kompetisi yang cukup untuk memimpin Golkar. Hal inilah yang membuat Bahlil mendapatkan dukungan dari 34 DPD provinsi. Idrus pun menyebut dukungan akan terus mengalir kepada Bahlil Lahadalia. Sebagai bendahara, ini tahun 2009. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. PT Angkasa Pura II merayakan hari ulang tahun ke-40 dengan tema Kemerdekaan Tanpa Batas Membangun Inklusivitas dan Kesetaraan. PT Angkasa Pura II melakukan kegiatan sosial seperti bantuan kaki palsu sebanyak 280 serta uang tunai kepada penerima bantuan yang disalurkan melalui Yayasan Kick Andy.
PT Angkasa Pura II merayakan hari ulang tahun ke-40 sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada tahun ini, PT Angkasa Pura II mengambil tema Kemerdekaan Tanpa Batas, membangun inklusivitas dan kesetaraan. Sejumlah acara digelar diantaranya kegiatan sosial dan penyerahan bantuan 280 kaki palsu yang akan diberikan kepada Yayasan Kick Andy dengan total sebanyak 1.168 kaki palsu gratis yang telah diberikan. Nah, pemberian kaki palsu ini adalah wujud komitmen kami ya, PT Angkasa Pura II yang turut berperan serta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas yang berhak mendapat dukungan penuh dari kita. Jadi pada kesempatan kali ini kami berharap kepada rekan-rekan yang nanti menerima kaki palsu ini juga dapat bermanfaat ya, dan juga dapat menjalani kehidupan lebih baik lagi. Aduh, seneng gitu, jadi punya kaki palsu lah. Buat aktivitas lagi, buat bisa kerja lagi gitu. Sementara itu, Andi F. Noya menjelaskan pemberian kaki palsu tidak hanya dilakukan di Jakarta, tapi juga di seluruh wilayah bandara Indonesia yang dikelola Angkasa Pura II. Sebenarnya Angkasa Pura ini kan mewakili negara ya, mewakili negara untuk membantu masyarakat Indonesia. Jadi saya berharap selain tentu saja sebagai sebuah unit usaha yang harus juga mendapatkan keuntungan dari pengelolaan, tapi juga memberikan kembali kepada masyarakat, terutama masyarakat yang diharapkan akan menjaga area-area di sekitar bandara. Selain memberikan bantuan kaki palsu, PT Angkasa Pura II memberikan bantuan alat bantu produksi serta uang tunai 4 juta rupiah kepada penyandang disabilitas untuk memberikan dorongan semangat menggapai impian. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.